Oke, sebelum ke Mbak Ria dan Bang Andre, saya mau ke Mas Umam sedikit saja mungkin Mas Umam tadi menyambung ya. Jadi kalau kata Mas Umam ada pengaruh dari kekuasaan untuk memaketkan pasangan Ganjar, Prabowo ataupun sebaliknya, itu tujuannya apa satu? Dan peluang dari memaketkan ini tuh seperti apa? Karena kan tadi Bang Andre bilang Gerindra tetap call-nya Pak Prabowo capres, PDI Perjuangan call-nya tetap Mas Ganjar tetap capres, itu gimana? Kalau kita cermati beberapa bulan lalu kita pernah dihadapkan pada sebuah fenomena di mana pertemuan Pak Jokowi, Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Prabowo Subianto. Masih ingat waktu itu momentumnya di Kebumen, waktu panen raya. Sawah-sawah. Kalau melihat pergerakan itu adalah produk orkestrasi. Dan yang dimunculkan di publik bukan Ganjar Prabowo, tetapi justru Prabowo Ganjar. Dan saya melihat itu adalah manifestasi dari aspirasi di lingkaran kekuasaan, terutama di bawah Pak Jokowi. Nah, adapun kemudian bagaimana otak-atiknya, situasinya sekarang sudah berbeda. Kalau misal dulu memang di teman-teman PDIP ada kepercayaan diri. Waktu itu memang elektabilitas Pak Ganjar relatif lebih moncer. Dan kemudian PDIP berharap kemudian pasca deklarasi Pak Ganjar akan menghadirkan akumulasi kekuatan koalisi yang cukup signifikan. Tetapi fakta per hari ini situasinya berbeda. Di mana kemudian PDIP seolah kemudian dikepung oleh berbagai elemen kekuatan di dalam koalisi pemerintahan sendiri yang per hari ini harus berpuas diri PDIP hanya didukung oleh P3 yang juga masih cukup struggle dengan elektabilitas dan juga parliamentary threshold-nya. Nah, oleh karena itu situasi ini sepertinya hendak dibaca oleh teman-teman di PDIP. Apakah kemudian tetap pada satu titik keputusan mengusung Ganjar dengan konsekuensinya cukup berisiko. Artinya begini, tadi yang disampaikan oleh Bang Andre, kalau di atas kertas 3 pasang calon, per hari ini Pak Prabowo sudah mengantongi elemen kekuatan dukungan berbasis kursi di parlemen total 45% dengan masuknya Demokrat di Pak Prabowo. Yang kedua ada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan angka sekitar 29% kursi parlemen. PDIP dengan P3 hanya mengantongi di angka 25%. Kalau misal di atas kertas ini ditarik pada putaran pertama, maka besar kemungkinan yang akan masuk di putaran kedua adalah Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Kalau misal kemudian ini yang masuk, betul tadi yang disampaikan oleh Bang Andre, kalau kita cermati dari faktor ideologi, faktor kalkulasi, faktor komunikasi antar elit, besar kemungkinan partai-partai seperti Nasdem, kemudian PKS, dan juga PKB, besar kemungkinan akan lari ke Prabowo Subianto yang relatif lebih terbuka. Tidak ada faktor ideological resistance di sana. Nah, kalau misal itu terjadi, ini akan menjadi sebuah pilihan yang tidak mudah bagi PDIP. Apakah PDIP harus menerima kalah di level pilpres dan juga terdampak dalam konteks elektabilitas partainya di putaran pertama, karena itu kan satu paket gitu. Nah, kalau misal kemudian itu terjadi, maka kemudian beban quote by quote dari kekalahan itu akan disematkan kepada Pak Jokowi. Berarti karena bagaimanapun juga beliau adalah Mas Umam, ini kecil kemungkinan untuk PDI Perjuangan dan juga Gerindra ini satu paket. Kecil kemungkinan. Bisa saya pertanyakan kemungkinan itu ada dan itu sedang diupayakan oleh lingkaran Pak Jokowi. Meskipun per hari ini mempertemukan ego dari kedua veto players itu tidak mudah. Tetapi barangkali ada data intelijen yang kemudian bisa menggeser keyakinan itu. Who knows? Kita akan kata Pak Presiden kan sudah terima data intelijen kan soal arah parpol itu. Beliau mengatakan itu bukan dengan candaan, dengan nada serius, dengan titik tekan yang serius. Barangkali ada yang bisa menggeser keyakinan itu. Kemungkinan itu ada ya. Demikian Maria, seperti yang disampaikan Mas Umam tadi. Ya, kalau Mas Umam sih boleh ngomong apa aja. Karena kalau pengamat kan nggak ada beban ya. Nggak ada beban. Nggak ada beban. Bukan di PDI Perjuangan. Kalau PDI Perjuangan itu dari dulu memang namanya PDI Perjuangan ya tetap berjuang terus. Jadi setahu saya ya kalau namanya situasi apapun bisa terjadi dalam politik itu. Kita berkaca di tahun 2014, 2019 yang lalu, bahkan ada satu ketika kan PDI Perjuangan juga tanda kutip memang terkesan seperti dikeroyok ya. PDI Perjuangan ini dengan segala kader-kadernya yang militan dan dengan aturan yang sudah diterapkan di partai, kemudian satu garis komando, itu akan tetap berpegang biasanya semua keputusan itu di tangan ketua umum, yang tentu ketua umum juga mendapatkan mandat itu. Walaupun beliau, kita tahu sebagai ketua umum kan punya hak prerogatif, tapi hak prerogatif yang beliau dapatkan juga berdasarkan mandat dari kongres partai. Jadi
saya tidak mau mengatakan bahwa seperti yang Mas Umam sampaikan, PDIP kemudian akan merasa terjepit, akan dikeroyok, kemudian tiba-tiba jadi ketakutan dan kemudian mau memberikan membuka peluang sehingga merendahkan PDIP ya, seolah-olah mengikuti saja apa yang diinginkan oleh siapapun yang dianggap oleh Mas Umam mastermind. Maka saya bilang kalau pengamat nggak apa-apa, ngomong aja Mas. Kalau nggak ngomong nanti Mas Umam gimana ya. Tapi satu hal mungkin yang kita harus pahami bahwa masing-masing kader partai itu kan mereka itu dibentuk, apalagi PDI Perjuangan, dibentuk dari kesadaran penuh untuk mempertahankan ideologinya, mempertahankan segala perjuangan-perjuangan untuk kemenangan partainya ya. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan bahwa ya ini akan terjadi nanti PDI Perjuangan kemudian kalah sebelum tanding, saya pikir bismillah, insya Allah ya hal seperti itu bukan kader PDI Perjuangan yang seperti itu. Baik. Tapi bahwa kita harus hitung segalanya, bukan hanya PDI Perjuangan, saya pikir Gerindra, partai lain juga kita harus hitung semuanya setiap apapun langkah menuju kemenangan itu pasti. Tapi sekali lagi saya bilang kalau Mas Umam sampaikan tadi, dengan situasi-situasi seperti ini dan kemudian ada tanda-tanda bahwa PDIP akan kalah. Bismillah, insya Allah kita tidak boleh sombong, tapi Bismillahirrahmanirrahim. PDI Perjuangan akan bertarung di sini. Dan kita sudah punya pengalaman ketika dalam tanda kutip dikeroyok. Itu optimisme ya Mbak ya dari PD Perjuangan. Kita harus optimis. Kalau nggak optimis nanti ya itu bukan PD Perjuangan namanya. Oke, tapi kita gini untuk tapi tidak boleh sombong. Gitu ya, kita nggak boleh sombong. Tapi kita harus tarung ya dan harus tetap melihat situasi. Dan saya yakin Ibu Mega dan semua teman-teman dari DPP dan dari kerjasama politik yang bersama dengan PDIP, partai-partai yang bekerja sama dengan PDIP sudah menghitung ini. Oke, tapi mungkin di segmen ini kita fokus dulu gini Mbak Ria, soal memasangkan atau menduetkan Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Ini kan dua partai ini kan tetap call-nya tinggi ya. Tadi Mbak Ria sampaikan Mas Ganjar tetap capres gitu. Memungkinkan nggak opsi Mas Ganjar itu di posisi cawapres? Opsi itu terbuka nggak sih sebetulnya Mbak Ria? Kalau saya ingin katakan bahwa sampai hari ini Mas Ganjar itu adalah calon presiden dari PDI Perjuangan. Untuk kedepannya? Itu sudah diputuskan dan sudah ditetapkan beberapa bulan yang lalu oleh Bu Mega ya. Dan tentu untuk memutuskan itu tentu sudah berbagai macam pertimbangan yang harga mati berarti ya Mbak ya, Mas Ganjar. Kalau gini ya, kalau kita bicara politik itu dinamika tuh selalu terjadi ya. Tapi saya ingin katakan bahwa Ibu Mega yang saya ketahui adalah seorang yang sangat konsisten dengan apa yang sudah beliau putuskan. Kemudian beliau juga ketika memutuskan sesuatu bukan tipe orang yang suka, kalau ada bahasanya mencela-mencela atau gendula-genduli kalau bahasa anak-anak gaul ya, pagi tempe sore kedelai. Yang saya pahami Ibu Mega tidak seperti itu. Untuk memutuskan kadang-kadang orang anggap kok lama sekali, tapi beliau mempertimbangkan segala segi dengan kemudian mengambil satu keputusan yang insya Allah sudah difikirkan dengan matang. Tapi kalau kemudian ada dinamika mau mempertemukan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, kemudian didorong-dorong Pak Ganjar menjadi cawapres. Saya ingin katakan bahwa kalau selama saya melihat, saya ketahui Ibu Mega selama puluhan tahun, itu yang saya pahami. Kecil kemungkinan beliau jarang yang saya lihat tidak konsisten terhadap keputusan beliau. Tapi sekali lagi ya, bahwa dinamika pengamat mau ngomong begini, kemudian ada wacana-wacana dari di luar PDI Perjuangan untuk memberikan istilahnya seperti tadi itu
masukan atau otak-atik katuk ya katanya. Otak-atik katuk ya. Saya pikir namanya politik menjelang di ujung pendaftaran ya pasti akan gonjang-ganjing. Siapa tahu juga nanti di koalisi Indonesia Maju atau di barisannya Pak Anies Baswedan dengan Caimin tiba-tiba juga ada perubahan-perubahan terjadi. Kita tunggu. Who knows ya. Oke, Bang Andre gimana? Kalau misalnya Gerindra masih tetap pasti dengan Pak Prabowo gitu ya. Tapi otak-atik katuk dan lain sebagainya cawapresnya sudah, kalaupun misalnya nama Ganjar Pranowo yang akhirnya disodorkan dan jadi gini, kalau Pak Prabowo jadi calon presiden tuh sudah selesai. Kita tidak ada ruang negosiasi Pak Prabowo jadi cawapres. Harga mati itu berarti Harga mati, itu satu. Yang kedua, siapa cawapres Pak Prabowo? Nah, cawapres Pak Prabowo itu akan diambil melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat. Para ketua umum akan berkumpul memutuskan sehingga cawapres yang terpilih nanti hasil persetujuan seluruh partai pendukung dan pengusung. Nah, dan Pak Prabowo juga sudah menyampaikan di salah satu podcast bahwa beliau tidak punya masalah dan siap bekerja sama dengan siapapun. Bahkan dengan Mas Ganjar pun pernah disebutkan, saya siap dan bisa kerjasama dengan Mas Ganjar, dengan Pak Erick Thohir bisa, Mas Gibran bisa, Pak Erlangga bisa, bahkan masih banyak tokoh-tokoh Mbak Yeni, Kang Emil, semua bisa. Prof Mahfud juga bisa. Intinya apa? Pak Prabowo tidak pernah punya masalah dengan orang dan siap bekerja sama dengan siapapun yang bisa membantu beliau melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi sebelumnya. Oke. Karena pemerintahan Pak Prabowo 2024-2029 merupakan keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Oke, ini call-nya masih tinggi semua nih ya. Gerindra tetap Pak Prabowo, PDI Perjuangan tetap Mas Ganjar. Nanti kita lihatlah keputusan elit seperti apa. Karena kan yang punya tiket, punya hak untuk mengajukan capres-capres adalah partai politik dan kita lihat nanti siapa yang ya. datang ke KPU tanggal 25 Oktober sama siapa saja gitu ya. Oke, sekali lagi masih pakai baju biru. Jadi kalau Bayu menganggap ini last minute nih orang daftar. Oh, berarti nggak last minute dong? Wallahu a'lam. Ya udah, oke, nanti kita tahu. Mas Umam, Bang Andre, makasih. Maria, makasih. Terima kasih. Sama-sama. Tidak terlebih dahulu masih ada beberapa informasi lain, diantaranya kekeringan yang melanda wilayah Wonogiri. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.